Oke, kali ini kita akan menyelami salah satu ide paling fundamental dalam Buddhisme. Ya, bisa dibilang ini fondasinya. 4 kebenaran mulia. Jangan salah sangka dulu, ini sama sekali bukan ajaran yang pesimis, tapi justru sebuah kerangka yang sangat logis. Yuk, kita bedah bareng-bareng resep kuno ini yang ternyata masih relevan banget untuk kehidupan modern kita. Pernah nggak sih ngerasa mau sesukses apapun, sebahagia apapun kelihatannya, kok rasanya selalu aja ada yang kurang ya? Selalu ada ketidakpuasan yang muncul lagi dan lagi. Perasaan bahwa ada sesuatu yang, nggak pas. Nah, perasaan universal inilah yang jadi titik awal dari seluruh diagnosis kita kali ini. Oke, biar gampang kita pakai analogi yang keren banget nih. Bayangin Sang Buddha itu kayak seorang tabib agung. Ajaran pertamanya setelah pencerahan itu disusun persis kayak diagnosis dokter. Ada 4 langkah. Pertama, kita identifikasi gejalanya. Kedua, kita cari tahu apa penyebabnya. Ketiga, kita pastikan ada harapan sembuh nggak nih, prognosisnya gimana. Dan yang keempat, tentu aja, kita dikasih resep perawatannya. Baik, kita mulai ya. Langkah pertama dari diagnosis klinis ini, mengenali gejalanya. Ini membawa kita pada kebenaran mulia yang pertama, yaitu tentang duka. Kata kuncinya di sini adalah duka. Banyak yang mengartikan ini cuma sebagai penderitaan, tapi sebetulnya itu kurang pas deh. Duka itu lebih luas, lebih seperti ketidakpuasan atau stres mendasar yang ada di balik semua pengalaman kita. Tentu, ini mencakup hal-hal yang jelas menyakitkan kayak sakit, kehilangan, atau jadi tua. Tapi ini juga soal stres karena nggak dapat yang kita mau atau malah harus ngadepin yang kita nggak suka. Biar lebih kebayang, duka ini ada 3 lapis. Pertama, duka-duka, ini penderitaan yang biasa. Sakit gigi, putus cinta, kena marah bos, ini yang paling gampang kita kenali. Kedua, viparinama duka, penderitaan karena perubahan. Coba bayangin, pas lagi kedinginan, terus masuk ke ruangan hangat. Nikmat banget kan awalnya? Tapi lama-lama gerah juga. Kenikmatan itu sendiri, karena sifatnya sementara, udah mengandung benih ketidakpuasan. Dan yang ketiga, sangkara duka. Ini yang paling dalam. Ketidakpuasan eksistensial. Ini perasaan gelisah yang muncul dari pola reaksi kita yang berulang. Misalnya, pola cemas yang sama atau pola marah yang sama, muncul lagi. Ini udah kayak kondisi bawaan pikiran kita. Nah, kutipan dari Ajahn Sumedho ini, wah, ini mengubah segalanya. Ada beda yang besar banget antara mikir saya menderita dengan merefleksikan ini ada penderitaan. Kalau kita bilang saya menderita, seluruh ego kita ikut campur. Ada ceritanya, ada dramanya. Tapi waktu kita bilang ini ada penderitaan, kita jadi kayak ilmuwan yang mengamati fenomena. Oh, ada rasa kecewa di batin. Kita nggak nambahin drama, kita cuma mengakui sebuah kondisi. Dan inilah langkah pertama untuk bisa bebas darinya. Oke, diagnosisnya udah jelas. Kita semua mengalami duka. Sekarang, apa kata sang tabib soal penyebabnya? Nah, ini membawa kita ke kebenaran mulia yang kedua. Akar masalahnya itu ternyata namanya tanha, yang artinya secara harfiah adalah kehausan. Dan ini poin yang krusial banget. Penyebab penderitaan itu bukan keinginan itu sendiri, tapi kemelekatan atau cengkraman kita pada keinginan itu. Bayangin deh, tanha ini ibaratnya kayak kita lagi haus di tengah laut, terus minum air laut. Bukannya hilang hausnya, malah makin menjadi-jadi kan? Si kehausan ini punya 3 wajah utama. Pertama, kama tanha, haus akan kesenangan indrawi. Pengen makan enak, nonton yang seru, dengerin musik yang asyik. Kedua, bawa tanha, haus untuk menjadi. Ini bahan bakarnya ambisi kita. Pengen jadi kaya, terkenal, punya status. Dan yang ketiga, ini yang paling licik. Vibawa tanha, haus untuk tidak menjadi. Dorongan buat nyingkirin apa yang nggak kita suka. Duh, aku benci banget rasa cemas ini. Harus hilang sekarang juga. Tapi tunggu dulu. Bukannya ambisi itu bagus ya? Pertanyaan bagus. Keinginan sebagai motivasi awal itu nggak masalah sama sekali. Tapi, ketika aspirasi sehat itu berubah jadi kemelekatan yang kaku sama hasilnya, saya harus berhasil. Kalau gagal saya pecundang, nah disitulah tanha muncul. Masalahnya ada di ego dan kemelekatan kita pada konsep, bukan pada aspirasi awalnya. Oke, setelah kita bahas diagnosis dan penyebab yang kedengarannya agak gelap ya, sekarang kita masuk ke bagian yang paling ditunggu-tunggu. Kabar baiknya. Titik balik dari seluruh analisis ini, prognosisnya. Pesan dari kebenaran mulia ketiga ini sebetulnya simpel banget, tapi luar biasa kuat. Ada harapan. Kondisi duka ini bukanlah takdir permanen. Ada jalan keluarnya, dan penyakit ini bisa disembuhkan.
Kesembuhan ini namanya niroda, yang artinya lenyapnya si kehausan tadi. Dan buah dari lenyapnya tanha adalah nibbana. Nah, disinilah kita harus lurusin salah paham yang paling umum. Nibbana itu bukan surga di suatu tempat antah berantah. Ia adalah sebuah kondisi batin yang bisa dialami di sini dan saat ini. Sebuah kondisi pikiran yang bebas dari api keserakahan, kebencian, dan kebodohan batin. Oke, gejalanya tahu, penyebabnya jelas, dan prognosisnya penuh harapan. Sekarang, resepnya apa dong? Inilah kebenaran mulia yang keempat. Resepnya adalah jalan mulia berunsur 8. Dan ini penting banget buat dicatat. Ini bukan 8 tangga yang kita naikin satu-satu. Bukan gitu. Bayangin aja ini kayak 8 benang yang ditenun jadi satu tali yang super kuat. Semuanya dipraktekkan barengan, saling menguatkan, dan dikelompokkan jadi 3 pilar utama. Kebijaksanaan, moralitas, dan konsentrasi. Coba kita lihat rinciannya ya. Pilar pertama, kebijaksanaan. Ini kayak kita punya GPS yang benar dan niat yang lurus sebelum mulai jalan. Pilar kedua, moralitas. Ini kompas etis kita dalam ngomong, bertindak, dan cari nafkah, biar kita nggak merugikan diri sendiri atau orang lain. Dan pilar ketiga, konsentrasi. Nah ini latihannya, gimana kita melatih pikiran lewat usaha, perhatian, dan meditasi. Ini adalah program nge-gym lengkap buat pikiran dan hati kita. Jadi, semua teori ini gimana sih kelihatannya di kehidupan sehari-hari? Kita sering banget kan fokus sama yang di luar. Makanan apa yang sehat, vegan atau enggak. Kita fokus sama apa yang ada di piring kita. Tapi diagnosis Buddha ini nusuknya lebih dalam. Masalahnya bukan di makanannya, tapi di gimana kita nempel sama preferensi kita soal makanan itu. Dan kutipan ini benar-benar jelek banget. Waktu Sang Buddha disebut pemakan bangkai karena menerima persembahan daging, beliau menjawab dengan tenang. Kalimat ini langsung menusuk ke jantung masalahnya. Intinya, masalahnya itu bukan steak atau salad di piring kita, tapi reaksi batin kita. Pas kita ngamuk-ngamuk karena restoran kehabisan menu favorit kita, nah disitulah bangkai yang sebenarnya. Jadi ini dia rangkumannya, kerangka 4 bagian yang sangat praktis. Gejalanya adalah dukkha, ketidakpuasan universal. Penyebabnya adalah tanha, kehausan batin kita. Prognosisnya adalah niroda, sebuah harapan bahwa kesembuhan itu mungkin. Dan resepnya adalah magga, jalan mulia berunsur 8. Ini bukan ajaran pesimis, sama sekali bukan. Ini peta yang realistis, penuh harapan, dan benar-benar memberdayakan. Sebagai penutup, coba deh kita renungin pertanyaan ini. Mungkin pertanyaan terpenting itu bukan apa yang kita dapatkan dalam hidup, tapi gimana reaksi kita saat kita tidak mendapatkannya. Mau itu cuma pesanan kopi yang salah, atau mimpi besar yang gagal. Karena kebebasan sejati itu bukan soal dapat semua yang kita mau, ia lahir dari batin yang tetap damai, bahkan saat keinginan kita nggak terpenuhi. Disitulah latihannya. Disanalah kebebasan yang sesungguhnya.